Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsita Laima, CGP Angkatan ke-7 dari Kota Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penerapan segitiga restitusi dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 14 Budaya Positif. Pada program pendidikan guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Gorontalo, saya didampingi oleh pengajar praktik Ibu Rahmawati Polontalo MPD dan Bapak Arwin Jaini MPD sebagai fasilitator. Dan pada video kali ini, saya akan awali dengan pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk melaksanakan segitiga restitusi, kita perlu melakukan 3 tahapan berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan pada kasus kali ini, kita akan lihat bersama. Saya akan mulai dari kasus yang pertama. Hari Senin, jam terakhir adalah jadwal pembelajaran Mapel IPA di kelas 93. Pada saat mau mengumpulkan tugas proyek, Ibu Werni melihat Elvano dan Nabila sedang adu mulut. Nabila menuduh Elvano menjiplak hasil kerjanya, sementara Elvano bersikeras bahwa dia tidak melakukan hal itu. Karena tidak terima dengan tuduhan tersebut, Elvano sangat marah. Dia membentak dengan suara keras dan hampir saja menampar Nabila. Untung saja tangan Elvano terhalang oleh teman-temannya. Nabila sendiri karena terkejut dengan kemarahan Elvano, tanpa sadar memaki Elvano di depan Ibu Werni dan teman-teman lainnya. Ibu Werni berusaha melerai dan menenangkan mereka. Namun karena bel tanda usai kegiatan pembelajaran pada hari itu telah berbunyi, maka Ibu Werni tidak sempat lagi mendamaikan keduanya. Merasa ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut, Ibu Werni menemui saya untuk meminta solusi bagaimana caranya agar Elvano dan Nabila tidak saling salah paham lagi. Sebagai wali kelas 93, tentu saja saya sangat peduli dengan apa yang beliau keluhkan dan berjanji akan segera menyelesaikan masalah di antara Elvano dan Nabila. Pada hari Selasa besoknya, saya meminta mereka berdua menemui saya di ruangan pada saat jam istirahat. Berikut adalah dialog yang terjadi antara saya dengan 2 orang murid, yaitu Elvano dan Nabila, pada saat penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi kasus yang terjadi, yaitu kasus pertama. Dan berikut adalah video penerapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Sini, duduk di kursi depan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nabila. Elvano, Nabila, apa kalian tahu kenapa kalian panggil ke ruangan ini? Iya, Bu. Vano, kalau Ibu lihat dari raut wajahmu, kelihatannya kamu masih sangat kesal sekali ya. Kalau boleh Ibu tahu, kira-kira bagaimana perasaanmu sekarang? Apa boleh kamu menceritakannya pada Ibu? Iya, Bu. Saya masih kesal karena kemarin Nabila menuduh saya menjiplak hasil kerjanya. Dia juga tidak punya bukti yang ditunjukkan kepada saya, Ibu Werni atau teman-teman yang lainnya. Saya merasa sangat kecewa dan malu. Rasanya saya ingin menampar wajah Nabila, Bu. Iya, Elvano. Ketika kita dituduh melakukan sesuatu yang kita tidak lakukan, kita pasti akan sangat kecewa dan marah. Itu manusiawi, enggak? Ibu juga jika berada di posisi kamu, Ibu pasti akan melakukan seperti yang kamu lakukan. Tapi
ketika kamu sampai menampar Nabila. Apakah kamu yakin dengan cara itu kau meyakinkan Ibu Werni dan teman-teman bahwa apa yang dituduhkan Nabila kepadamu tidak benar? Tidak, Bu. Oke, Nabila, kalau boleh Ibu tahu, apa alasan kamu menuduh Elvano seperti itu? Kemarin saya masih yakin kalau Elvano mencetak hasil pekerjaan saya, karena saya melihat tugasnya menggunakan desain yang sama dengan punya saya. Nabila, apa kau yakin dengan desain yang sama itu artinya Elvano mencetak hasil pekerjaanmu? Bagaimana kalau ternyata isinya tidak sama? Iya Bu, saya baru terpikir untuk mengecek isinya setelah kejadian kemarin. Dan pas saya cek, ternyata isinya berbeda. Nah, Nabila, apakah kamu tahu perilaku kamu kemarin itu sudah menyakiti orang lain? Iya Bu, saya minta maaf. Nabila, menurutmu di samping sudah menuduh Elvano, apakah ada kesalahan lain yang kau lakukan kemarin? Ada Bu, karena terkejut dengan sikap Elvano yang akan menampar saya, tanpa sadar saya memakinya di depan Ibu Werni dan teman-teman. Seharusnya saya tidak berbuat begitu. Saya sangat menyesalinya. Baiklah Nabila, sekarang Ibu ingin mengajakmu untuk mencari penyelesaian bersama. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa kamu masih ingat keyakinan kelas yang mana yang berkaitan dengan perilaku kamu kemarin? Bu, kita harus saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain, Bu. Kita tidak boleh memaki ataupun berkata kotor di dalam kelas. Kita juga harus bersikap baik kepada orang lain. Bagus sekali. Ingatanmu tentang keyakinan kelas ternyata sangat kuat, Nak. Sekarang Ibu mau tanya lagi, apakah kamu meyakininya? Iya Bu, saya meyakininya. Oke, Elvano, menurut kamu kira-kira dalam kejadian kemarin itu apakah ada sikap kamu yang belum menunjukkan keyakinan kelas kita? Iya, Bu. Karena saya terbawa emosi, saya membentak Nabila dengan suara yang keras di hadapan ibu guru dan teman-teman. Tetapi saya bersedia untuk memperbaikinya. Anak, sekarang apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menemui Ibu Werni untuk minta maaf dan menunjukkan kepada beliau bahwa tuduhan saya kepada Elvano tidak terbukti. Saya juga akan minta maaf kepada Elvano dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Kamu sendiri bagaimana, Elvano? Apa yang akan kau lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan memaafkan Nabila dan juga meminta maaf kepada Ibu Werni dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bagus, Elvano. Dengan memperbaiki masalah ini, apa yang kamu harapkan terjadi di diri kamu di masa depan? Saya ingin menjadi orang yang lebih menghargai orang lain dan juga menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman seperti kejadian kemarin. Iya, bagaimana denganmu Nabila? Dengan memperbaiki kesalahanmu, apa kira-kira yang kau harapkan terjadi denganmu di masa depan? Saya akan berusaha untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, Bu. Saya akan menghargai dan menghormati orang lain. Luar biasa. Saya sangat bangga sama kalian berdua. Jadi kalian sudah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahanmu lagi. Bagaimana jika ternyata suatu saat kalian mengulanginya lagi? Sedia menerima sanksi yang Ibu berikan. Terima kasih Nabila, terima kasih Elvano. Gue yakin dan percaya kalian berdua adalah anak yang baik. Baiklah, sekarang kalian kembali ke kelas dan mintalah maaf kepada Ibu Werni. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kasus kedua. Ketika sedang mengawas pelaksanaan penilaian harian mata pelajaran matematika di kelas 92, saya mendapati Arisa sedang mencontek jawaban soal dari Android yang sengaja dibawanya untuk searching jawaban secara diam-diam. Tidak ingin membuat suasana kelas menjadi gaduh, saya hanya memberi tanda kepada Arisa bahwa saya sudah melihatnya. Mengerti dengan tanda yang saya berikan, Arisa langsung menyimpan kembali Androidnya tersebut
dan menyelesaikan soal dengan terus menunduk karena merasa bersalah. Setelah penilaian harian selesai, saya memintanya untuk sebentar tetap tinggal di sekolah dan menemui saya di ruangan. Waalaikumsalam. Ini Arisa mana? Bagaimana perasaan Arisa hari ini? Kamu tahu tidak kenapa alasannya Ibu memanggil kamu ke ruangan Ibu hari ini? Saya tahu, saya tadi mencontek jawaban soal dari Anda tadi. Oke, menurut Arisa, mencontek itu sebuah kesalahan atau bukan, Nak? Baiklah Arisa, mencontek itu sebuah kesalahan ya, dan orang yang membuat kesalahan itu manusiawi. Kamu bukan satu-satunya orang yang membuat kesalahan seperti itu. Nah, kalau boleh Ibu tahu, apa kira-kira alasanmu melakukan hal itu? Aku menjawab soal yang tadi Ibu berikan. Tadi malam saya tidak sempat belajar, Bu. Kenapa Arisa tidak belajar, Nak? Setelah menonton TV dan main HP, Bu. Oh, jadi karena kelamaan menonton TV dan main HP, kamu ngantuk dan tidak sempat belajar ya? Nah, sekarang Ibu mau tahu, apakah Arisa masih ingat dengan keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan sikap Arisa tadi? Keyakinan kelas kita harus bersikap jujur dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Baiklah Arisa, ingatanmu tentang keyakinan kelas ternyata sangat kuat. Apakah Arisa masih meyakininya? Bu, saya masih meyakini. Sekarang Ibu mau tanya lagi, apa yang akan Arisa lakukan ke depan agar Arisa tidak mencontek lagi saat penilaian harian? Saya akan mengurangi waktu main HP dan menonton. Saya juga akan belajar setiap malam agar pada saat penilaian harian nanti saya sudah siap. Baik, masih ada lagi mungkin yang kamu harapkan dari penyelesaian masalah hari ini, Nak? Saya akan berusaha menjadi orang jujur di setiap pelaksanaan penilaian, Bu. Saya akan belajar semaksimal mungkin dan akan menjawab semua soal sesuai kemampuan saya sendiri. Luar biasa, Arisa. Ibu yakin kamu anak yang hebat. Nah, kira-kira kapan kamu akan mulai melakukan apa yang baru saja kamu katakan itu, Nak? Sebentar malam, Bu. Oke, semangat ya. Sekarang Arisa sudah boleh pulang. Hati-hati di jalan ya, Nak. Sama-sama, Nak. Saya akan pulang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari kelas 93 dan kali ini saya akan menyampaikan testimoni saya tentang praktik segitiga restitusi oleh Ibu Arsita Laima. Saya sangat senang karena walaupun saya sudah melakukan kesalahan, Ibu Arsita tidak langsung menyalahkan dan menghukum saya. Saya diajak Ibu Arsita untuk mendiskusikan permasalahan dan solusi penyelesaiannya secara bersama-sama. Ibu Arsita juga membantu saya untuk menyadari kesalahan yang saya lakukan dan efeknya untuk orang lain. Sehingga mulai hari ini saya akan berusaha menghargai dan menghormati orang lain dan saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video penerapan segitiga restitusi dalam rangka menanamkan budaya positif yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 1 Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.